semua yang terlibat di sini. Terima kasih dan selamat menjalankan seminar ini. Dan dengan referi saya buka dan saya kembalikan ke Dr. Agus. Baik, terima kasih Dok Indra atas opening speech-nya yang luar biasa memberi motivasi kita bahwa PIKTI ini tiada henti setiap minggu memberikan inspirasi, motivasi terhadap para praktisi baik kesehatan ataupun umum untuk bagaimana pencegahan penyakit dan kita memberi kesehatan pelindungan eh, dengan cara yang baik modern ataupun holistik. Terima kasih, Dok Indra, penjelasannya. Kemudian hadirin yang saya muliakan, mari kita sambut narasumber pertama kita. Beliau adalah seorang dokter spesialis paru yang tidak hanya berpengalaman di bidang klinis, tetapi juga aktif dalam pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran pernapasan. Beliau bernama Dr. Irma Rahayu Aziz, MPumed SPP, yang menempuh pendidikan kedokteran umum hingga spesialisasi pulmonologi di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga meraih gelar Magister Ilmu Biomedik dengan fokus pada fisiologi, yang memperkuat kompetensinya dalam memahami mekanisme penyakit pernapasan secara mendalam. Dalam kiprahnya, Dr. Irma pernah bertugas sebagai dokter spesialis paru di RSU Yapika dan Primaya Hospital Hirstasning di Makassar. Saat ini beliau juga mengabdikan diri di dunia akademik sebagai kepala program studi pendidikan dokter umum dan kepala Departemen Pulmonologi FK Unipos. Keterlibatan beliau dalam berbagai organisasi profesional seperti Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, serta Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengembangkan ilmu dan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang paru. Kompetensi beliau dalam bidang pulmonologi ditopang dengan pengalaman klinis, penelitian fisiologi, serta peran akademis, sangat relevan dengan tema hari ini, yaitu Integrative Care for Pulmonary Cancer. Beliau akan berbagi bagaimana pendekatan integratif, baik secara medis konvensional maupun inovatif, dalam memberi harapan baru bagi pasien kanker paru. Mari kita sambut dengan hangat Dr. Irma Rahayu Aziz, MPumed SPP. Silahkan, Dok Irma, Ya, untuk bisa masuki ruang Zoom. ya. Terima kasih Dr. Agus Prayitno atas kesempatan yang diberikan sebagai selaku moderator. Dr. Joko Indra Yulius, MSc CCHT, yang telah membuka acara. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat siang menjelang sore kepada speaker kedua kita, Dr. Lipi Yong, selaku Deputy Director of Fosan Fusong Cancang Hospital. Juga kepada interpreter Pak Bapak Wirayuda dan sebagai close yang menutup sebentar Ibu Afifi Arka PhD, dan juga kepada Ibu Selvi atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat siang menjelang sore kepada Bapak Ibu semua peserta webinar pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing materi mengenai kanker paru. Izin share screen sebelumnya. Slide-nya sudah kelihatan ya. Apakah kelihatan slide-nya? Sudah, Dok. Siap. Ya, ya baik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada sore hari ini saya akan membawakan materi tentang kanker paru. Sebagai pendahuluan, bahwa dalam materi ini saya akan menyampaikan mengenai gambaran klinis, aspek biologi, hingga implikasi tata laksana yang relevan untuk praktik kita sehari-hari. Melalui sesi ini saya akan memaparkan aspek penting yang perlu diketahui oleh praktis klinis, yaitu epidemiologi singkat, mekanisme penyakit, faktor risiko, diagnosis, serta pilihan tata laksana yang relevan secara klinis.
di mana tujuan dari presentasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman praktis sehingga rekan-rekan dapat mengidentifikasi pasien berisiko, melakukan pendekatan diagnosis yang tepat, serta memilih terapi yang sesuai berdasarkan klasifikasi histologi dan hasil pemeriksaan molekuler. Sebagaimana kita ketahui bahwa kanker paru ini memiliki prognosis yang lebih buruk di antara penyakit kanker lainnya, dan tingginya mortalitas dan morbiditas juga menjadi salah satu masalah serius yang harus kita pecahkan untuk kanker paru ini sendiri. Kenapa bisa meningkatnya tingkat mortalitas? Kenapa bisa tinggi mortalitas dan morbiditas untuk kanker paru ini? Karena beberapa daerah di Indonesia khususnya itu masih kesulitan dalam mendiagnosis dini dan screening untuk penyakit paru ini, kanker paru ini. Di mana pertumbuhan neoplastik juga erat kaitannya dengan perubahan genetik. Selanjutnya, onkogen gen suppressor. Onkogen gen suppressor atau anti-onkogen dan proto-onkogen ini saya akan mulai dari definisi sederhana untuk memastikan bahwa kita semua berada pada landasan yang sama, di mana proto-onkogen adalah gen normal yang mengatur proliferasi dan diferensiasi sel ketika mengalami aktivasi atau mutasi tertentu, di mana proto-onkogen dapat berubah menjadi onkogen yang mendorong pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Maaf dok, Sebaliknya, dok, ya, ya, tolong mangkoknya diklik supaya jelas ya presentasinya. Ada gambar mangkok di bawah, mangkok. ya, di bawah sendiri dasar ada gambar mangkok, diklik supaya presentasinya jelas semua. Yang Ada ini. ya, diklik, Oh ya. diklik. Iya, siap, Siap. siap, silakan. Ya. Sebaliknya, gen suppressor tumor atau anti-onkogen itu merupakan gen yang normalnya menahan proliferasi, memperbaiki DNA, atau mendorong apoptosis. Kehilangan fungsi gen ini akan melepas kontrol terhadap proliferasi sel, sehingga secara klinis interaksi antara aktivasi onkogen dan inaktivasi gen suppressor menentukan apakah suatu sel akan berkembang menjadi kanker, dan jenis perubahan ini juga akan sering menjadi target diagnostik ataupun terapeutik. Penting untuk dicatat bahwa dari perspektif terapi, identifikasi onkogen yang aktif dapat membuka peluang terapi target, sementara kehilangan gen suppresor sering terkait dengan prognosis yang lebih buruk dan kebutuhan pendekatan terapi yang lebih agresif. Ini onkogen, gen suppressor atau anti-onkogen dan proto-onkogen, serta instabilitas genetik dalam karsinogenesis merupakan konsep yang saling terkait, di mana instabilitas genetik adalah kondisi di mana mekanisme perbaikan DNA atau stabilitas kromosom ini terganggu, sehingga laju terjadinya mutasi ini menjadi meningkat. Pada kanker paru, instabilitas genetik mempercepat akumulasi mutasi driver dan passenger yang menyebabkan heterogenitas tumor. Heterogenitas ini menjelaskan mengapa dua pasien dengan diagnosis histologis yang sama dapat merespon terapi yang berbeda, karena profil genetik dan klonal tumor yang berbeda pula. Sedangkan dari sudut manajemen, instabilitas genetik juga berkontribusi pada munculnya resistensi terhadap terapi sistemik, sehingga pemantauan ulang dan pemeriksaan molekul ulang menjadi relevan dalam banyak kasus. Instabilitas genetik dalam karsinogenesis. Ada dua bentuk besar instabilitas yang perlu kita perhatikan. Adanya instabilitas kromosomal, di mana instabilitas ini menyebabkan kehilangan atau penggadaan segmen kromosom, dan instabilitas mikrosatelit yang menunjukkan gangguan pada perbaikan mismatch DNA. Faktor eksternal seperti asap rokok, paparan karsinogenik yang lainnya itu memperbesar frekuensi kerusakan DNA awal. Lalu kegagalan perbaikan ini memperkuat efek tersebut. Secara klinis, instabilitas genetik menjelaskan pola perkembangan penyakit yang cepat pada beberapa pasien, serta variasi respon terhadap kemoterapi dan terapi target. Oleh karena itu, konsep ini bukan hanya teori, melainkan dampak langsung pada keputusan klinis seperti pilihan terapi sistemik dan strategi pengawasan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa karsinogenesis yaitu proses biologis yang menghasilkan kanker, di mana karsinogenesis ini merupakan perjalanan bertahap. Ini bukan
sesuatu yang berjalan secara singkat. Ini merupakan bertahap dan memakan waktu yang agak lama. Ada fase inisiasi, promosi, dan progresi yang melibatkan akumulasi perubahan genetik serta epigenetik. Inisiasi terjadi pada saat sel sehat mengalami cedera DNA yang menetap. Ini promosi adalah seleksi dan ekspansi klon yang termodifikasi, di mana progresi adalah akumulasi perubahan lebih lanjut yang memberi kemampuan invasi dan metastasis. Proses ini dipengaruhi oleh faktor host seperti status imun, faktor lingkungan seperti adanya paparan karsinogenik dan peradangan kronis. Memahami tahap ini penting karena tindakan pencegahan dan intervensi dini paling efektif bila kita bisa menghentikan proses sebelum mencapai tahap progresi. Bila saya bisa jelaskan, ini merupakan hallmark of cancer atau ciri khas cancer, di mana di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa ciri khas ya, di antara itu sustaining proliferative signaling, di mana sel kanker ini mampu mempertahankan sinyal pertumbuhan secara terus-menerus. Selanjutnya ada evading growth suppressor, di mana sel kanker menghindari mekanisme penghambatan pertumbuhan dari gen supresor tumor. Ada resisting cell death, sel kanker dapat menghindari apoptosis atau kematian sel terprogram. Selanjutnya ada enabling replicative immortality. Sel kanker mampu membelah tanpa batas, misalnya dengan mempertahankan aktivitas telomerase. Ada inducing of accessing vasculator. Kanker merangsang angiogenesis untuk mendapatkan substraksi dan nutrient invasion and metastasis, di mana sel kanker dapat menembus jaringan sekitarnya dan bermetastasis ke organ yang jauh. Deregulating cellular metabolism, sel kanker mengubah metabolisme sel, misalnya adanya efek Warburg untuk menunjang kebutuhan energi dan biosintesis. Ada avoiding immune destruction, di mana sel kanker dapat dari deteksi dan eliminasi oleh sistem imun. Ada genome instability mutation, di mana kanker menunjukkan instabilitas genetik yang memicu mutasi baru, serta mempercepat evolusi tumor. Ada tumor promoting inflammation, di mana inflamasi kronis di sekitar tumor mempercepat pertumbuhan dan progresi kanker. Unlocking phenotype plasticity, di mana sel kanker mampu beradaptasi dengan mengubah diferensiasi atau sifat fenotipiknya. Non-mutational epigenetic reprogramming, di mana perubahan epigenetik tanpa mutasi yang mengubah ekspresi gen. Ada senescent sel kanker dapat memanfaatkan sel senescent di sekitarnya yang justru mendukung pertumbuhan tumor. Ada polymorphic microbiomes, di mana mikrobioma di tubuh dapat mempengaruhi progresi kanker, respon imun, dan terapi. Inti dari hallmark ini menggambarkan kemampuan dasar yang diperoleh oleh sel kanker sehingga ia bisa bertahan hidup, tumbuh, dan menyebar sekaligus beradaptasi terhadap terapi maupun sistem imun. Di slide ini kita bisa lihat peran epigenetik dalam karsinogenesis, di mana secara definisi epigenetik adalah perubahan fenotip tanpa melibatkan kelainan genetik dalam DNA. Berbeda dengan mutasi DNA yang melibatkan perubahan sekuen DNA, perubahan epigenetik tidak mengubah urutan nukleotida, tetapi mengubah ekspresi dari gen. Karakteristiknya itu mutasi DNA bersifat irreversibel, sedangkan kalau epigenetik itu sifatnya reversibel. Karena sifatnya reversibel, maka mekanisme epigenetik ini menjadi peluang terapeutik baru untuk memodulasi ekspresi gen yang terlibat dalam tumorigenesis. Peran epigenetik pada kanker paru. Mekanisme epigenetik utama meliputi metilasi DNA promoter, modifikasi histon, dan regulasi oleh mikroRNA. Ini yang di tengah mikroRNA. Ketiganya mempengaruhi apakah gen tertentu diekspresikan atau tidak. Pada kanker paru, metilasi berlebih pada promotor gen supresor tumor dapat menyebabkan hilangnya ekspresi gen yang penting untuk kontrol pertumbuhan sel. Sebaliknya, hipometilasi global dapat meningkatkan stabilitas genom yang buruk dan aktivasi elemen transposable, di mana ini berkontribusi pada instabilitas genetik.
Perubahan epigenetik juga dapat mempengaruhi mikro lingkungan tumor dan respon imun sehingga relevan untuk strategi imunoterapi. Dari sisi klinis, pattern dari epigenetik ini berpotensi menjadi biomarker diagnostik, prognostik ataupun prediktif serta target terapi epigenetik yang sedang dikembangkan dalam dunia kedokteran. Peran epigenetik pada kanker paru, kita bisa lihat ini bahwa bagaimana pengetahuan epigenetik mengubah praktik klinik kita untuk kanker paru. Pertama, epigenetik menjelaskan kasus-kasus di mana tidak ditemukan mutasi driver jelas, tetapi fenotip tumor tetap agresif. Pemeriksaan epigenetik dapat menjelaskan mekanismenya. Kedua, bahwa beberapa agen epigenetik dapat mengembalikan mengembalikan ekspresi gen supresor yang dimatikan, sehingga potensi kombinasi dengan kemoterapi ataupun imunoterapi menjadi area penelitian dan aplikasi klinis yang dikembangkan. Ketiga, karena epigenetik bersifat reversibel, terapi yang menargetkan mekanisme ini memberikan harapan untuk mengatasi resistensi obat yang bersifat epigenetik. Sebagai kesimpulannya, bahwa pemahaman epigenetik merupakan pelengkap penting untuk pendekatan molekular tradisional dalam kanker paru. Selanjutnya, karsinogen dan mutasi DNA. Bahwa terdapat hubungan langsung antara paparan karsinogen dan terbentuknya mutasi yang memicu kanker, di mana paparan karsinogen ini paling sering itu asap rokok, menghasilkan kerusakan DNA yang jika tidak diperbaiki akan terjadi mutasi permanen, di mana mutasi ini bisa mengaktifkan proto-onkogen menjadi onkogen atau menonaktifkan gen supresor sehingga memicu transformasi maligna. Selain rokok, ada juga faktor lingkungan lain seperti polusi udara dan paparan kerja tertentu ya juga berperan dalam karsinogen pada kanker paru. Dari sudut klinis, kita bisa lihat bahwa riwayat paparan yang baik membantu menilai resiko dan memprioritaskan strategi screening dan pencegahan. Di sini dapat kita lihat bahwa tahap, proses, dan kompleksitas karsinogenesis. Bahwa saya katakan tadi bahwa karsinogenesis ini bukanlah proses yang instan, melainkan melalui masa yang cukup panjang. Di sini bisa kita lihat 3 tahap untuk proses karsinogenesis, yaitu yang pertama ada inisiasi, yaitu saat DNA mengalami mutasi. Ini sifatnya permanen akibat paparan karsinogen. Yang kedua itu promosi, yaitu proliferasi sel yang sudah bermutasi. Selanjutnya yang ketiga itu progresi, di mana saat sel mulai menunjukkan sifat ganas, yaitu sel ini akan tumbuh cepat, invasif, dan bermetastasis. Dengan memahami ketiga tahapan ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana kanker paru itu berkembang dari sel normal menjadi sel ganas. Selanjutnya diagnosis dan tata laksana kanker paru, bahwa kita mempunyai tantangan yang besar untuk dapat mendiagnosis dan menata laksanai kanker paru. Pertama karena karsinogenesis ini bersifat bertahap dan kompleks. Diagnosisnya itu seringkali baru terjadi setelah tumor mencapai stadium lanjut. Ini menekankan pentingnya deteksi dini. Pada tahap diagnosis, langkah awal adalah anamnesis lengkap dan pemeriksaan fisik yang dimana tujuannya itu untuk mencari gejala serta riwayat paparan karsinogen. Investigasi penunjang dimulai dari fototoraks dan dilanjutkan dengan CT scan, di mana CT scan ini sangat penting untuk menilai lokasi, ukuran, dan keterlibatan kelenjar. Untuk metastasis kita bisa lakukan PET atau CT scan atau pemeriksaan lain sesuai dengan indikasi, di mana pemeriksaan ini dapat memberikan informasi tambahan yang krusial. Diagnosis definitif mensyaratkan pemeriksaan spesimen jaringan. Metode pengambilan bisa melalui bronkoskopi, TTNA atau transtoracal needle aspiration, atau tindakan bedah minimal invasif. Itu semuanya ini tergantung dari lokasi lesi, apakah dia berada di sentral atau di perifer. Selain itu, pemeriksaan histopatologi juga menentukan klasifikasi dasar seperti apakah dia masuk dalam NSCLC atau non-small cell lung carcinoma atau dia masuk di small cell lung carcinoma yang langsung di mana kedua jenis sel ini juga memberikan pilihan terapi yang berbeda.
Penting juga untuk melakukan pemeriksaan molekuler dan biomarker, misalnya mutasi driver dan ekspresi PD-L1 untuk menentukan kelayakan terapi target dan imunoterapi. Dari sisi tata laksana, pilihan terapi ini bergantung pada stadium klinis, status fungsional pasien, dan temuan molekuler. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Ini lung cancer, bisa kita lihat ini ada alurnya, lung cancer screening, early detection and survival, di mana gambar ini menjelaskan hubungan antara screening, deteksi dini, stadium penyakit, dan angka harapan hidup atau survival pada kanker paru. Di mana screening kanker paru bertujuan untuk menemukan penyakit pada individu berisiko tinggi sebelum timbul gejala. Metode yang terbukti efektif adalah low dose CT scan atau LDCT, terutama untuk perokok berat dan bekas perokok dengan usia tertentu. Selanjutnya ada insiden. Screening ini screening yang tadi akan berpengaruh terhadap insidensi kasus yang terdiagnosis. Dengan screening kasus kanker paru yang sebelumnya tersembunyi dapat ditemukan lebih awal, sehingga angka diagnosis meningkat di tahap awal, bukan lagi di stadium lanjut. Ada early detection atau deteksi dini, di mana salah satu dampak utama screening adalah untuk memungkinkan deteksi dini. Pasien yang terdeteksi dini cenderung berada pada stadium awal. Ketika penyakit masih bisa diobati dengan kuratif, maka misalnya dengan operasi atau radioterapi. Selanjutnya, stage of the disease atau stadium penyakit. Screening dan deteksi dini akan sangat menentukan stadium saat pasien pertama kali didiagnosis. Semakin dini stadium saat didiagnosis, maka semakin besar peluang terapi kuratif, dan sebaliknya, bila diagnosis baru kita bisa tegakkan pada stadium lanjut, maka prognosisnya jelas jauh lebih buruk. Selanjutnya, survival atau tingkat ketahanan hidup pasien, di mana faktor paling penting yang mempengaruhi angka survival pasien kanker paru adalah stadium penyakit saat pertama kali ditemukan. Jadi, melalui screening, deteksi dini, diagnosis di stadium awal, peluang survival pasien meningkat secara signifikan. Inilah mengapa program screening kanker paru pada populasi berisiko tinggi menjadi salah satu strategi utama untuk menurunkan angka kematian akibat kanker paru. Selanjutnya, ini masalah kanker paru di Indonesia ya, bahwa berdasarkan statistik dan data yang dapat kita lihat, kita bisa lihat ini diagramnya ya, untuk tahun 2020 berdasarkan usia dan jenis kelamin, di mana data ini terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu jumlah kasus kanker paru pada semua jenis kelamin dan semua usia. Tampak pula peta geografis Indonesia yang menunjukkan distribusi kasus. Data utama menunjukkan dari total populasi ini pada tahun 2020 ya, total populasi kita 273.523.621, jumlah kasus kanker yang terdeteksi itu 396.914, jumlah kematian akibat kanker yaitu 234.511, dan jumlah penderita kanker yang masih bisa bertahan hidup selama 5 tahun yaitu 946.088. Insiden ini dapat diturunkan dengan pencegahan atau pengendalian faktor risiko. Artinya, angka kejadian kanker paru bisa dikurangi dengan mengendalikan faktor-faktor risiko yang dapat dicegah seperti merokok, polusi udara, dan sebagainya. Sedangkan mortalitas ini juga dapat diturunkan atau kita bisa meningkatkan survival pasien dengan screening, deteksi dini, dan terapi. Artinya, angka kematian akibat kanker paru dapat ditekan dengan melakukan screening, pemeriksaan rutin untuk mendeteksi kanker lebih awal, deteksi dini, dan pengobatan yang tepat. Secara keseluruhan dari gambar ini ditekankan pentingnya pencegahan, pengendalian faktor risiko, serta screening dan terapi untuk menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker paru di Indonesia. Ini faktor risiko kanker paru di Indonesia, bahwa faktor risiko yang paling utama adalah usia. Semakin lanjut usia, semakin tinggi risiko seseorang mengalami kanker paru karena akumulasi paparan karsinogen dan menurunnya kemampuan perbaikan atau repair dari DNA. Faktor berikutnya adalah paparan asap rokok, baik perokok aktif, perokok pasif, maupun bekas perokok ini tetap memiliki risiko yang tinggi. Inilah faktor risiko yang paling dominan.
Selanjutnya, riwayat kanker. Apakah baik pada diri sendiri maupun keluarga ini juga meningkatkan kerentanan karena adanya predisposisi dari genetik. Paparan karsinogen di tempat kerja seperti asbes, arsen, atau radon adalah faktor yang penting yang sering terabaikan. Paparan karsinogen di tempat kerja ini berdasarkan penelitian itu rata-rata mereka yang sudah terpapar lebih dari 10 tahun itu akan meningkatkan resiko kanker paru. Selanjutnya ada polusi udara baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, di mana polusi ini berkontribusi signifikan terutama di daerah urban dengan kualitas udara yang buruk. Terakhir, penyakit paru kronik seperti PPOK dan fibrosis paru. Keduanya ini meningkatkan risiko kanker karena adanya proses inflamasi kronis yang berlangsung lama. Dengan memahami faktor risiko ini, kita bisa menekankan upaya pencegahan primer pada populasi yang berisiko tinggi. Selanjutnya ini bisa kita lihat data dari Rumah Sakit Persahabatan antara tahun 2017 hingga 2018 dengan jumlah pasien 2.260 pasien kanker paru yang terdata, mayoritas itu datang dalam stadium 4, yaitu sebesar 79,46%. Sedangkan pasien yang datang pada stadium 3 berjumlah sekitar 16,97%. Sementara itu pasien yang datang dalam stadium awal itu stadium 1 dan 2 hanya sekitar 3,57%. Ini sangat berbeda datanya dengan negara Kanada, di mana negara Kanada ini sudah untuk stage 1, 2, 3, dan 4 ini tidak terlalu besar perbedaannya. Ya, dari data ini menggambarkan tantangan besar di Indonesia bahwa yaitu rendahnya deteksi dini untuk penyakit kanker paru. Sebagian besar pasien itu baru mencari datang ke rumah sakit ketika penyakitnya sudah lanjut. Artinya punya angka harapan hidup ketika ditemukan dalam stadium lanjut, maka angka harapan hidupnya atau survivalnya juga itu akan menurun. Di sini kita harus meningkatkan strategi screening dan edukasi agar lebih banyak pasien dapat terdiagnosis lebih awal. Ini konsep terkait penyakit kanker dengan fokus pada proses screening dan dampaknya terhadap prevalensi dan insiden kanker paru. Di mana diagram ini menunjukkan proses bahwa screening itu pemeriksaan prevalensi, yaitu jumlah kasus yang ada dalam populasi pada waktu tertentu, insiden yaitu jumlah kasus yang muncul dalam periode waktu tertentu. Penting untuk mengetahui siapa yang harus disaring. Ya, terus when itu kapan waktu yang tepat untuk melakukan screening serta bagaimana melakukan screening tersebut. Screening yang tepat melibatkan penentuan siapa, kapan, dan bagaimana dapat mendeteksi kasus kanker paru sehingga meningkatkan prevalensi karena lebih banyak kasus teridentifikasi. Dengan deteksi dini dan screening yang efektif, insiden atau jumlah kasus baru kanker paru dapat dikurangi karena pencegahan dan intervensi dapat dilakukan lebih awal. Ini screening untuk kanker paru dan siapa saja yang direkomendasikan untuk menjalani screening, yaitu yang pertama kriteria screening untuk kanker paru. Screening direkomendasikan untuk individu dengan kriteria yang pertama itu mantan perokok, selanjutnya memiliki gejala atau orang dengan tanpa gejala ya, without symptom. Terus usia lebih dari 45 tahun, memiliki riwayat keluarga dengan kanker paru, memiliki faktor risiko lain yang positif seperti tadi yang apakah dia memiliki penyakit paru kronik yaitu PPOK atau fibrosis, ataupun riwayat pekerjaan terpapar dengan zat karsinogenik baik itu asbes, radon atau yang lainnya. Metode screening yang direkomendasikan yaitu menggunakan LDCT. LDCT ini merupakan low dose CT scan ya, di mana CT scan ini dosis rendah hanya untuk melihat apakah terdapat nodul di paru atau tidak. Terus frekuensi screening. Ada tanda tanya terkait frekuensi screening. Apakah dia harus dilakukan setiap tahun atau setiap 5 tahun? Yang mengindikasikan pertanyaan atau diskusi tentang apakah screening LDCT dilakukan setiap 5 tahun ini tergantung dari besar nodul yang ditemukan. Sebagai catatan tambahan bahwa LDCT merupakan satu-satunya screening yang direkomendasikan untuk kanker paru. Di mana penjelasan ini menegaskan pentingnya screening kanker paru terutama pada kelompok risiko tinggi yang tadi perokok, usia di atas 45 tahun, riwayat keluarga, dan faktor risiko lainnya. Screening yang dianjurkan adalah dengan LDCT untuk mendeteksi kanker paru lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih efektif.
Selanjutnya pada bagian ini dapat kita lihat infografis yang membahas alur penting dalam penanganan kanker paru dengan penekanan pada deteksi dini sebagai kunci untuk meningkatkan angka harapan hidup. Early detection merupakan tahapan yang sangat krusial karena kanker paru seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Deteksi dini memungkinkan intervensi medis lebih cepat sebelum kanker menyebar. Selanjutnya, treatment atau pengobatan tahap ini dilakukan setelah diagnosis ditegakkan, bisa meliputi pembedahan, kemoterapi, radioterapi, atau terapi target tergantung dari stadium kanker. Selanjutnya, survival atau kelangsungan hidup. Kemungkinan bertahan hidup meningkat secara signifikan jika kanker ditemukan lebih awal dan segera ditangani dengan cepat. Selanjutnya, progresi waktu dan progres berkesinambungan dari deteksi hingga pengobatan dan bertahan hidup ini dapat kita lihat bahwa angka harapan hidup itu semakin meningkat seiring dengan deteksi dan penanganan kanker yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, dari bagian ini bisa kita lihat bahwa edukasi deteksi dini atau early detection kanker paru sangat penting untuk meningkatkan angka kesembuhan dan harapan hidup pasien, di mana early detection for lung cancer ini fokus pada pentingnya mendeteksi kanker paru sebelum gejala parah muncul atau stadium lebih lanjut. Early detection menunjukkan titik awal atau pemicu mulainya proses pemeriksaan lebih lanjut. Deteksi dini kanker paru bisa dipicu oleh beberapa kondisi berikut, yaitu adanya gejala. Bila sudah ada pasien sudah menunjukkan gejala, misalnya batuk kronis, batuk berdarah, dan nyeri dada atau sesak napas. Selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risikonya seperti riwayat merokok jangka panjang, paparan polusi atau zat kimia industri, terus riwayat keluarga dengan kanker paru, dan usia lanjut lebih dari 50 tahun. Selanjutnya, tidak ada respon terhadap terapi TB. Banyak kasus kanker di Indonesia awalnya dikira TB, mungkin karena nodulnya yang lesinya yang tampak mirip kalau di stadium awal. Namun jika pasien tidak membaik setelah pengobatan TB, maka kita harus curigai bahwa ini kemungkinan adanya kanker paru. Nah, selanjutnya bila kita menemukan ada long nodul di X-ray atau benjolan kecil, maka perlu lakukan pemeriksaan lanjutan. Namun tidak semua nodul adalah kanker, tapi nodul bisa menjadi indikasi awal keganasan. Prosedur diagnosis untuk lung cancer ini ada CT scan, bronkoskopi, dan biopsi paru. Ada juga PET scan. Kesimpulannya bahwa deteksi dini kanker paru harus dilakukan pada orang-orang yang memiliki resiko tinggi. Ini bisa kita lihat bahwa semakin cepat ditemukan, semakin cepat terdeteksi, maka angka harapan hidup pasien kanker paru dalam 5 tahun itu makin tinggi. Semakin lambat apakah dia bila dia ditemukan di stage 4, maka angka harapan hidup itu tinggal 10% dalam 5 tahun. Ini screening untuk kanker paru, ada grup A dan grup B. Grup A itu bila pasien belum ada gejala namun usianya itu lebih dari 45 tahun dan mereka merupakan perokok, baik itu aktif, pasif maupun bekas perokok. Di mana mereka berhenti merokok tapi kurang dari 10 tahun. Selanjutnya ada dimasukkan dalam grup B, yaitu bila pasien belum ada gejala namun usianya itu lebih dari 40 tahun dan memiliki riwayat kanker paru dalam keluarga. Ini kedua grup ini bisa kita lakukan low dose CT scan torak untuk screening. Bila ditemukan nodul, maka kita lakukan prosedur diagnosis untuk kanker paru yang tadi. Ada bronkoskopi, ada biopsi paru maupun PET scan. Namun jika tidak normal tapi tidak ada nodul, itu kita bisa lakukan prosedur diagnosis non-kanker, misalnya penyakit-penyakit lain. Ya. Terus kalau normal bisa di follow up per 2 tahun dengan LDCT ini. Selanjutnya, diagnosis dini kanker paru ini merupakan algoritma alur diagnosis dini kanker paru yang disusun atau dikeluarkan oleh IASTO, Ikatan Dokter Indonesia untuk studi onkologi toraks.
Tujuannya adalah untuk membantu tenaga medis dan edukator memahami langkah-langkah awal yang perlu diambil untuk mendeteksi kanker paru sejak dini, terutama pada pasien dengan gejala pernapasan dengan faktor risiko. Pada tahap awal, kita bisa mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi, yaitu pasien perokok aktif atau mantan perokok, terus pasien dengan yang memiliki riwayat paparan dengan zat karsinogenik, asbes, polutan industri dan lain-lain. Terus riwayat keluarga dengan kanker paru disertai di mana pasien juga ini memiliki gejala respirasi seperti batuk kronis, batuk darah, nyeri dada dan sesak napas. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan fisik dan fototoraks. Nah, bila ditemukan dari hasil radiologi ini kita bagi dua ya, bagi dua jalur, yaitu misalnya ada tumor, nodul atau massa kurang atau sama dengan 3 cm dan lebih dari 3 cm. Bila ditemukan massa bisa kita lanjut ke prosedur diagnosis untuk kanker paru. Selanjutnya bila kanker paru positif maka bisa kita terapi. Nah, kalau bukan berarti pikirkan kemungkinan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya ada infeksi atau granuloma yang eh, penampakannya memang mirip dengan kanker paru. Terus bila tidak ada tumor tapi tidak ada kelainan namun ada kelainan gambarannya tidak normal, dapat dilakukan terlebih dahulu terapi empiris untuk penyakit yang diduga, misalnya TB paru karena misalnya TB paru ya, karena TB paru itu kasusnya cukup tinggi di Indonesia ya, apalagi Indonesia yang kan kasus TB kedua tertinggi di dunia. Selanjutnya kita bisa evaluasi klinis setelah terapi diagnostik. Bila pasien membaik bahwa betul itu bukan kanker paru, tapi jika tidak ada respon terhadap terapi empiris bahkan klinis memburuk, maka kita bisa ulang prosedur diagnosis untuk kanker paru. Di mana inti dari alur ini bahwa deteksi dini dimulai dari gejala dan faktor risiko. Fototoraks merupakan pemeriksaan awal yang penting. Jika hasil foto menunjukkan lesi tumor, langsung lakukan prosedur diagnosis kanker paru. Sedangkan jika tidak, bisa kita berikan terapi sesuai dengan kecurigaan kita mengarah ke penyakit yang mana. Ini merupakan prosedur diagnosis kanker paru, di mana selain anamnesis, pemeriksaan fisik dan radiologi, salah satu modalitas yang dapat digunakan adalah pemeriksaan serum marker. Namun perlu ditekankan bahwa marker hanya bersifat tambahan, tidak cukup untuk menegakkan diagnosis pasti. Untuk diagnosis definitif kita memerlukan spesimen jaringan dari tumor, di mana ini bisa kita ambil melalui bronkoskopi maupun misalnya TTNA atau transtoracal needle aspiration. Tantangannya adalah bagaimana mendapatkan spesimen yang adekuat dan representatif karena terutama pada kasus dengan lokasi tumor yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, teknik invasif minimal seperti bronkoskopi, IBAS maupun biopsi transtorasik itu perlu dipilih sesuai dengan lokasi tumor. Diagnosis yang tepat diperlukan agar pasien tidak salah pilih terapi karena setiap kesalahan diagnosis akan berpengaruh langsung terhadap prognosis. Di sinilah pentingnya integrasi dari semua dokter-dokter mulai dari dokter paru, radiologi maupun dokter patologi anatomi untuk menentukan jenis sel dari kanker paru tersebut. Selanjutnya ini adalah pengklasifikasian dari kanker paru. Ya, ini berdasarkan dari TNM, staging dari ini merupakan edisi 8 ya, bahwa dikatakan TX bila tumor itu tidak bisa di-assess. Ya. Selanjutnya ada T0, tidak ditemukan adanya tumor primer. Kalau T1, kalau TIS itu karsinoma in situ. Kalau T1 itu tumor dengan ukuran besar, kurang atau sama dengan dari 3 cm yang paling besar. Ini mungkin tidak saya jelaskan lebih panjang karena akan memakan waktu lebih banyak jika saya jelaskan satu-satu. Intinya bahwa untuk
mengklasifikasikan staging dari tumor ini, kita bisa pengklasifikasiannya kita bisa lihat dari ukuran tumor. Nanti bisa dibaca karena slide ini saya bagikan. Ini tergantung dari ukuran dari tumor yang terbesar. Terus T ini ukuran tumor primer. Kalau N ini apakah dia sudah mengenai lymph node atau kelenjar limfo dari pasien. Selanjutnya M itu metastasis ya, metastasis. Apakah dia terdapat metastasis ataukah ada metastasis dekat ataupun jauh. M1A bila ditemukan tumor yang berpisah dari nodul, apakah dia kontralateral di lobus yang kontralateral. Ini stagingnya ya, bisa kita lihat bahwa ada staging 1A1, 1A2 maupun mulai dari 1A1 sampai 2B ini dengan tanpa adanya metastasis, ini metastasis yang M-nya itu dikategorikan sebagai early stage atau stadium awal. Ya, mulai dari stadium 3A hingga 3C ini belum ada metastasis, itu disebut sebagai locally advanced stage atau stadium advanced lokal. Sedangkan bila sudah terdapat apapun jenis berapapun T, berapapun N-nya, bila sudah terdapat metastasis maka dia pasti sudah kalau terdapat metastasis dia sudah masuk ke stadium 4, baik itu 4A maupun 4B tergantung jenis metastasisnya, apakah dia M1A atau M1B atau M1C. Itu semua stadium yang masuk di stadium 4 dia masuk dalam stadium lanjut atau advanced stage. Ini bisa kita lihat bila digambarkan ya, diilustrasikan gambaran tumornya. T1A, T1B, dan T1C itu kalau T1A itu tumornya kurang dari 1 cm, T1B tumornya lebih dari 1 cm tapi kurang dari 2 cm. Kalau T1C itu lebih dari 2 cm namun kurang dari atau sama dengan maksimal 3 cm. Ya, ini T4. T4 ini yang paling paling besar, di mana T4 ini merupakan tumor dengan ukuran paling besar, lebih dari tumor yang ditemukan itu lebih dari 7 cm ini ya, 7 cm, atau sudah menginvasi salah satu dari misalnya diafragma, mediastinum, ini kan diafragma ya, ini dia sudah menginvasi diafragma, terus ada mediastinum, jantung, dan pembuluh darah besar ya. Bila memenuhi dari semua ini salah satunya saja, berarti dia sudah masuk di T4. Ini untuk nodul. Ini nodul bila ini nodulnya ya. Bila metastasis kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilai, itu N0. Ya, N0. Kalau N1 itu dia metastasis ke kelenjar getah bening peribronkus dan atau kelenjar getah bening hilus ipsilateral. Ipsilateral itu artinya sama sisinya dengan tumor primernya. Sedangkan kalau N2 itu metastasis ke kelenjar getah bening mediastinum atau kelenjar getah bening subkarina ipsilateral. Selanjutnya ada N3 metastasis ke kelenjar getah bening mediastinum kontralateral, artinya di sisi yang jadi tumornya ada di sini tapi kelenjar getah bening yang membesar itu ada di kontralateral di sisi yang berlawanan. Ini untuk M atau metastasis ya, di mana disebut M0 jika tidak terdapat metastasis, M1A bila terdapat metastasis jauh, di mana misalnya ada nodul terpisah, ya, ada nodul terpisah pada lobus kontralateral. Ya, ini tumornya, tapi ada ditemukan juga nodul-nodul kecil ini kontralateral di sisi yang berlawanan. Terus
Kalau M1B itu dia metastasis ekstratoraks, jadi tumornya ada di paru, tapi dia metastasisnya ada di luar paru. Terus kalau M1C ini dia sudah multiple, artinya lebih dari satu organ yang dia metastasis. Entah itu dia ada di tulang, entah itu dia ada di hati maupun di ginjal. Selanjutnya klasifikasi untuk kanker paru. Dari 100% kanker paru, hanya 15% itu eh, masuk di kategori small cell lung cancer, di mana small cell lung cancer ini sifatnya sangat agresif, cepat tumbuh dan cepat bermetastasis. Sedangkan 85% itu masuk di non small cell lung cancer. Karena banyak dari 85% ini masuk 30% di squamous dan 70% ini masuk di non squamous. Karena 80 besarnya jenis kanker NSCLC ini 85%, maka pada selanjutnya saya akan lebih banyak membahas tentang NSCLC. Ini modalitas terapi kanker paru, bahwa modalitas sekarang itu terdiri dari ada pembedahan, ada radioterapi, kemoterapi, terapi target dan imunoterapi, di mana pembedahan merupakan pilihan utama pada stadium awal 1 dan 2, khususnya bila tumor masih terlokalisir dan fungsi paru pasien masih cukup baik. Radioterapi dapat digunakan baik sebagai terapi kuratif pada pasien yang tidak dapat menjalani operasi maupun sebagai terapi paliatif untuk mengurangi gejala. Sedangkan kemoterapi ini masih memiliki peran besar, terutama pada stadium lanjut atau bila tidak ditemukan target molekuler. Selanjutnya terapi target dan imunoterapi dalam era baru kedokteran itu memberikan harapan yang lebih baik dengan respon yang lebih tinggi pada pasien yang memiliki biomarker tertentu. Jadi pemilihan modalitas terapi bersifat individual dan sangat bergantung pada hasil diagnosis, stadium, serta kondisi pasien. Ini sistemik terapi untuk kemoterapi dan imunoterapi, di mana terapi sistemik ini merupakan pengobatan yang bekerja secara menyeluruh di seluruh tubuh, meliput yang tadi saya sebutkan, di mana kemoterapi bekerja dengan membunuh sel yang membelah cepat. Tapi kemoterapi ini tidak hanya menyerang sel normal, tapi juga menyerang bukan hanya menyerang sel kanker, tapi juga menyerang sel normal, sehingga efek sampingnya ini cukup signifikan. Sedangkan terapi target bekerja lebih spesifik pada mutasi atau protein tertentu, misalnya EGFR, ALK, atau ROS1, sehingga efeknya lebih selektif. Sedangkan imunoterapi ini terapi untuk merangsang sistem imun pasien kanker paru sendiri untuk melawan sel kanker tersebut. Contohnya dengan memblokade PD1 atau PDL1. Dengan adanya terapi sistemik ini, angka survival pasien kanker paru menunjukkan peningkatan meski resistensi obat tetap menjadi tantangan besar dalam terapi kanker paru ini. Nah, ini tata laksana kanker paru berdasarkan jenis dan staging, ya, bahwa ini KPKSK ini kanker paru karsinoma sel kecil atau SCLC yang tadi jumlahnya sekitar 15%. Ini. Terus selanjutnya ada KPKBSK. KPKBSK ini kanker paru karsinoma bukan sel kecil. Yang tadi ini yang NSCLC jumlahnya presentasinya sekitar 85%. Di mana pada stadium awal 1 dan 2 pembedahan menjadi pilihan utama dengan atau tanpa kemoterapi adjuvan. Sedangkan pada stadium 3 terapi multimodal seringkali dibutuhkan, di mana kombinasi kemoterapi, radioterapi, dan kadang juga dibutuhkan pembedahan. Bisa kita lihat di sini stage 3A masih ada tapi tanpa keterlibatan nodul. Itu masih bisa dilakukan terapi pembedahan. Sedangkan pada stadium 4 terapi sistemik menjadi pilar utama, ya, pilihan utama berupa kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi. Selain stadium ini, jenis kanker juga mempengaruhi pilihan terapi, misalnya SCLC dan EGFR akan lebih
menguntungkan bila diberikan terapi target daripada hanya kemoterapi saja. Ya, sementara pada SCLC atau KPKSK yang 15% tadi, kemoterapi dan radioterapi tetap menjadi standar karena sifat biologinya yang agresif, lebih cepat berproliferasi dibandingkan dengan KPKBSK atau NSCLC. Jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa pengelolaan kanker paru tidak bisa seragam. Jadi ini harus menyesuaikan dengan jenis histopatologi dan staging dari kanker paru itu sendiri. Selanjutnya ini untuk kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil yang tadi presentasinya 85%, bahwa tata laksana lini pertama KPKBSK ini untuk stage lanjut ya berdasarkan hasil pemeriksaan molekuler yang tadi, di mana ini merupakan algoritma terapi lini pertama untuk pasien KPKBSK stadium lanjut sesuai dengan rekomendasi terbaru dari IASPO. Di awal pemeriksaan molekuler, semua pasien itu dianjurkan untuk menjalani tes molekuler. Bila tes molekulernya positif, terapi dapat diarahkan sesuai dengan mutasi yang ditemukan. Misalnya bila tes molekuler negatif, maka terapi berdasarkan status PDL1 atau langsung diberikan kemoterapi plus anti-angiogenesis. Ya. Selanjutnya jalur mutasi EGFR. Dilakukan tes mutasi EGFR. Jika EGFR negatif, terapi sistemik standar kemoterapi plus imunoterapi. Sedangkan jika EGFR-nya positif, terus dia mutasinya itu common mutation, kan kalau pemeriksaan EGFR itu pasti kelihatan dia mutasinya di ekson berapa. Nah, kalau dia mutasinya masuk dalam common mutation, dia itu ekson 18, 19, 20, dan 21, maka terapi utamanya adalah TKI generasi 1, 2, atau 3 misalnya yang merek yang biasa kita dapatkan di pasaran yaitu ada erlotinib, gefetinib, afatinib, dan osimertinib. Ada juga yang dacomitinib jenisnya. Terus selanjutnya, jika EGFR-nya uncommon mutation, contohnya exon 20 insertion, itu pilihan terapinya adalah kemoterapi atau target spesifik seperti amivantamab. Selanjutnya ada jalur mutasi ALK yang di tengah ini, di mana setelah dilakukan tes ekspresi ALK ditemukan ALK positif. Kalau ALK positif bisa diberikan terapi dengan ALK TKI, misalnya alectinib, brigatinib, lorlatinib, dan lain-lain. Namun bila ALK-nya negatif, maka pasien dialihkan ke pemeriksaan atau terapi sistemik lain sesuai dengan status PDL1-nya. Nah, jalur PDL1 ini di mana PDL1 ini merupakan harus diperiksakan secara imunohistokimia. Ya, imunohistokimia PDL1. Jika PDL1-nya itu kurang dari 1%, maka terapi sistemik yaitu kemoterapi plus imunoterapi kombinasi. Jika PDL1-nya antara 1 hingga 49%, artinya dia ekspresi lemah, maka terapi sistemik biasanya kombinasi kemoterapi plus imunoterapi. Maaf, Dok, Jika tinggal 2 menit, PDL1-nya Dok. Halo, Dok. ya, Tinggal 2 menit ya, Dok. Oh ya, Ya, jika istirahat. PDL1-nya lebih dari 50% atau strong expression dapat diberikan single CPI, di mana checkpoint inhibitor itu contohnya pembrolizumab, atezolizumab, dan terapi sistemik kombinasi. Namun bila tes molekuler negatif, pasien bisa langsung diberikan kemoterapi plus angiogenesis bevacizumab. Catatan tambahan bahwa cisplatin sebaiknya diganti dengan karboplatin pada pasien usia lanjut atau dengan gangguan fungsi ginjal, dan pemetrexed hanya diberikan pada pasien NSCLC non-squamous. Mungkin karena selanjutnya ini bisa dibaca jenisnya ya, precision therapy advanced NSCLC, jenis obatnya bisa dibaca. Ini juga terapi target untuk KPKBSK bisa dilihat. Nah ini setelah kita lakukan terapi, tentunya kita bisa melakukan respon terapi. Apakah pasien ini dia berespon atau tidak. Jadi kita menilai respon terapi itu dengan RECIST, di mana RECIST ini merupakan pedoman internasional. RECIST ini singkatan dari Respon Evaluation Criteria in Solid Tumor. Jadi hanya kalau tumornya ini padat, itu bisa dinilai RECIST-nya. Apakah dia complete respon, partial respon, atau stabil disease maupun progressive disease. Ini tergantung dari lesi yang ditemukan
setelah terapi 3 siklus kita bisa melakukan CT scan ulang bila didapatkan semua target lesi itu hilang, maka disebut sebagai complete response. Jika terjadi pengurangan setidak-tidaknya 30% dari awal, maka dia dikategorikan sebagai partial response. Nah, bila tidak ada pengurangan malah terjadi peningkatan lebih dari sekitar 20%, itu dikatakan progresif. Nah, bila tidak ada pengurangan ataupun penambahan maka dikatakan stable disease. Nah, apa pentingnya ini, bahwa setelah kita lakukan resist ini, kita harus menilai apakah terapi yang kita berikan ini dapat dilanjut, diubah, atau bahkan diganti sepenuhnya. Ini juga bisa dilihat mirip tadi bahwa ini evaluasi untuk terapi target, ya. Selanjutnya ini evaluasi hasil kemoterapi yang tadi, apakah dia complete respon, respon sebagian atau partial respon, stable disease atau menetap, progressive disease. Nah, kalau dia progresif itu kita bisa melihat kita bisa mengambil kembali tumor untuk menilai serum tumor marker apakah dia meningkat atau tidak. Kalau dia terjadi peningkatan tumor marker, kita bisa lakukan kemoterapi lini kedua. Begitu juga dengan lesi target baru. Bila terdapat lesi target baru, kita bisa lakukan kemoterapi lini kedua. Artinya terapi yang sebelumnya kita berikan itu resisten pada pasien ini. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kanker paru masih menjadi penyebab utama kematian akibat kanker di dunia dan di Indonesia. Faktor risiko utama adalah merokok. Namun polusi udara, paparan kerja, penyakit paru kronik, dan faktor genetik juga berperan penting. Sebagian besar pasien di Indonesia datang pada stadium lanjut, sehingga kita harus memperkuat deteksi dini dan screening. Terapi kanker paru bersifat personalisasi, tidak seragam, dengan memanfaatkan pemeriksaan molekuler untuk menentukan terapi target atau imunoterapi. Kemoterapi masih berperan, tetapi kini lebih sebagai kombinasi atau pilihan bila tidak ada target molekuler. Resistensi obat menjadi tantangan besar, sehingga evaluasi berkala dan uji molekuler ulang itu menjadi sangat penting dan harus kita lakukan. Selanjutnya, akses pemeriksaan dan terapi modern harus diperluas agar seluruh pasien di Indonesia bisa mendapatkan pengobatan sesuai standar internasional. Dan yang terakhir, pencegahan melalui pengendalian faktor risiko tetap menjadi kunci utama untuk menekan angka insiden kanker paru di masa depan. Ya, saya kira demikian presentasi saya mengenai kanker paru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan